Apabila interest dan batang bawah tidak sama ukuran, usahakan salah satu sisi kita masukkan interest di pinggir, jangan kita lakukan pas di tengah. Karena apabila kita gunakan interest yang tidak sama ukuran dengan batang bawah, apabila kita lakukan di tengah, jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan kepada para sahabat, khususnya buat para sahabat yang masih pemula yang ingin melakukan penyambungan pada bibit mangga yang sering mengalami kegagalan. Nantinya di sini saya akan berikan penjelasan kepada para sahabat apa-apa saja penyebab dalam kita melakukan sambung pucuk pada bibit mangga sering mengalami kegagalan. Baik, langsung saja saya berikan penjelasan kepada para sahabat apa-apa saja penyebab faktor kegagalan dalam kita melakukan sambung pucuk pada bibit mangga. Adapun beberapa faktor penyebab kegagalan dalam kita melakukan sambung pucuk pada bibit mangga, yaitu yang pertama, alat. Usahakan untuk alat yang kita gunakan harus benar-benar tajam dan bersih, agar dalam proses kita melakukan penyambungan nantinya untuk pengirisan itu mudah kita lakukan, sehingga nanti untuk penyatuan pada sambungan bisa terjadi dengan baik. Kemudian faktor yang kedua penyebab kegagalan dalam kita melakukan sambung pucuk pada bibit mangga, yaitu interest. Di sini saya sarankan para sahabat untuk kita melakukan penyambungan pada bibit mangga itu jangan kita menggunakan interest yang terlalu mudah. Contohnya seperti ini bisa saya perlihatkan para sahabat. Ini interest yang kurang baik untuk kita lakukan penyambungan karena masih sangat mudah sekali. Di sini kita tidak menggunakan interest seperti ini karena untuk kandungan air dalam interest ini masih sangat banyak, sehingga apabila kita melakukan penyambungan nantinya untuk proses penyambungan itu kurang baik. Sedangkan ini adalah contoh interest yang baik untuk kita lakukan penyambungan yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Ini bisa kita lihat para sahabat perbandingan dari daun interest yang saya perlihatkan ini yang masih sangat muda, yang berwarna masih agak kekuningan, sedangkan ini berwarna kehijauan. Kemudian faktor yang ketiga penyebab kegagalan dalam kita melakukan sambung pucuk, yaitu pada saat kita melakukan pengirisan pada interest. Ini saya akan perlihatkan nantinya contoh cara kita melakukan pengirisan interest yang baik dan yang benar. Baik, saya akan perlihatkan kepada para sahabat bagaimana cara kita melakukan pengirisan interest yang baik, yang benar, sehingga nanti dari sambungan kita bisa berhasil dengan baik. Ini yang pertama saya akan lakukan pemotongan dari batang bibit mangga yang akan saya lakukan penyambungan. Di sini juga saya sarankan untuk kita lakukan sambung pucuk pada bibit mangga, pastikan dari bibit mangga yang kita akan lakukan sambung pucuk nantinya yang memiliki batang yang masih berwarna hijau namun sudah mengeras seperti ini. Ini saya akan lakukan pemotongan. Usahakan untuk pemotongan di sini kita ratakan, jangan miring. Kemudian yang berikutnya di sini untuk kita lakukan sambung pucuk pada bibit mangga. Untuk interest itu kita lakukan pembuangan daun semua. Dan usahakan untuk interest yang kita gunakan untuk penyambungan, kita cari interest yang sudah memiliki mata tunas yang sudah menonjol namun belum mekar. Ini contoh interest yang baik kita gunakan seperti ini. Kemudian kita lakukan pembelahan batang bibit yang akan kita lakukan penyambungan. Untuk pembelahan itu kita lakukan pada pertengahan batang bibit seperti ini. Adapun untuk kedalamannya itu kira-kira sekitar 2 cm. Kemudian ini saya akan perlihatkan para sahabat cara kita melakukan pengirisan interest yang baik, yang benar, agar nanti dari hasil sambungan kita tidak mengalami kegagalan. Kita iris samping kiri dan kanan. Ini saya perlihatkan untuk pengirisan itu kita lakukan dari atas seperti ini. Untuk pengirisan di sini kita lakukan harus benar-benar halus dan rata, dan usahakan bagian di bawahnya itu harus tipis, jangan sampai tebal, karena nanti apabila kita masukkan interest itu
bagian di bawahnya akan terjadi celah. Jadi saya sarankan untuk bagian bawahnya itu harus benar-benar tipis seperti ini. Kemudian entres kita masukkan, dan di sini juga faktor penyebab kegagalan dalam kita melakukan sambung pucuk itu apabila entres dan batang bawah tidak sama ukuran. Usahakan salah satu sisi kita masukkan entres di pinggir, jangan kita lakukan pas di tengah, karena apabila kita gunakan entres yang tidak sama ukuran dengan batang bawah, apabila kita lakukan di tengah, untuk kambing itu tidak bisa menyatu karena kita ketahui bersama bahwa kambing itu berada di pinggiran kulit. Jadi kita masukkan entres itu salah satu sisi rata pinggir. Ini saya perlihatkan para sahabat. Walaupun di sini ada agak celah tidak masalah, yang penting salah satu sisinya di sini rata. Kemudian faktor penyebab kegagalan dalam kita melakukan sambung pucuk yaitu pengikatan sambungan. Jadi saya sarankan di sini para sahabat, apabila kita melakukan pengikatan itu kita jangan lakukan terlalu lemah atau terlalu kencang, karena apabila kita lakukan terlalu lemah nantinya untuk penyatuan itu kurang baik. Sedangkan apabila kita melakukan pengikatan terlalu kencang nantinya bisa mengakibatkan pecahnya pada irisan entres. Jadi saya sarankan untuk pengikatan itu kita lakukan jangan terlalu lemah dan jangan juga terlalu kencang. Pengikatan itu kita lakukan dari bawah ke atas dan saling menutupi, jangan ada celah, agar nanti apabila ada embun yang berlebihan dalam sungkupan, nantinya embun itu tidak masuk pada ikatan yang kita lakukan. Ini contoh pengikatan yang saya lakukan seperti ini, bisa kita lihat. Kemudian faktor penyebab kegagalan dalam kita melakukan sambung pucuk pada bibit mangga yaitu pada saat kita melakukan penyungkupan. Adapun untuk sungkupan yang saya gunakan di sini yaitu saya menggunakan plastik pembungkus selilin. Ini contoh dari plastik pembungkus selilin. Jadi untuk kita melakukan penyungkupan itu usahakan kita lakukan itu melebihi batas ikatan sambungan. Kemudian nanti untuk pengikatan sungkupan di sini kita jangan lakukan terlalu kencang, karena apabila kita lakukan terlalu kencang nantinya untuk embun yang berlebihan itu akan tertampung dalam sambungan sehingga nanti bisa menyebabkan pembusukan pada sambungan kita. Jadi saya sarankan di sini untuk pengikatan sungkupan itu jangan kita lakukan terlalu kencang agar nanti apabila ada embun yang berlebihan itu bisa menetes keluar. Ini contoh penyungkupan yang saya lakukan, bisa kita lihat para sahabat longgar seperti ini. Kemudian penyebab kegagalan kita dalam melakukan sambung pucuk pada bibit mangga yaitu penyimpanan bibit setelah kita lakukan penyambungan. Jadi untuk penyimpanan itu kita simpan di tempat yang teduh, jangan kita simpan di tempat yang terbuka atau terkena sinar matahari langsung, karena apabila kita simpan di tempat yang terbuka atau terkena sinar matahari langsung, untuk penguapan sungkupan nantinya akan terjadi sangat tinggi sehingga bisa menyebabkan pembusukan pada entres. Baik para sahabat, itulah beberapa faktor penyebab kegagalan kita dalam melakukan sambung pucuk pada bibit mangga. Dan ini saya akan perlihatkan para sahabat contoh dari hasil sambung pucuk saya yang saya lakukan pada bibit mangga saya. Ini semua sudah berhasil dengan baik. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, demikianlah apa yang sudah saya berikan penjelasan beberapa faktor penyebab kegagalan dalam kita melakukan sambung pucuk pada bibit mangga. Semoga bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.